tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Teropong, Sudut Pandang Rempong. Kali ini saya akan memaparkan mengenai esensi apa yang diperoleh setelah mengikuti perkuliahan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya nggak sendirian loh, akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang sangat cantik-cantik. Nah, silakan perkenalkan kalian terlebih dulu, kakak-kakak cantik. Terima kasih Mbak Zulfa. Hai, nama saya Rizky Budi Julianti, biasa dipanggil Pi. Oke, Mbak PJ. Silakan yang satunya. Kakaknya namanya siapa? Monggo perkenalan terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama bisa dipanggil Naya. Oke, baik. Sekarang kita bersama dengan kakak dua cantik-cantik ini yang bernama siapa tadi? Mbak PJ dan Mbak Nay. Baik, wah sudah tidak sabar nih kita mau berbincang-bincang. Kali ini kita akan mengobrol tentang pembahasan pendidikan dan Pancasila. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam nih tentang pembahasan tersebut, menurut kalian Pancasila itu apa sih? Wah. Semangat sekali ya Mbak. Oke, saya mencoba menjawab. Jadi Pancasila itu merupakan sebuah simbol dari jati diri masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dan itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila hal yang esensial dalam penyelenggaraan pendidikan. Tentu, hal ini agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh Pancasila. Jadi tidak heran ya kalau di sekolah, di universitas, dan di masyarakat kita tidak bisa jauh dari ajaran Pancasila. Dan jika berbicara mengenai ekstensi Pancasila, terlahir dari proses sejarah yang sangat bahwa dalam pembentukannya, tokoh terkemuka benar-benar sangat teliti dalam mencurahkan segala pemikirannya hingga lahirlah Pancasila sebagai sistem ideologi bangsa Indonesia yang sudah tak kenal. Itulah mengapa Pancasila memiliki keunggulan untuk diterapkan dalam pelaksanaan Indonesia dibandingkan dengan ideologi lain di dunia. Jadi pendidikan dan Pancasila itu sangat berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan kayak aku dengan dia. Gitu aja ya Mbak. Oke, bagus sekali nih pemaparannya Mbak PJ. Wah, berarti esensi Pancasila dan pendidikan itu sangat penting ya. Nah, Pancasila itu bagaimana sih cara kita memperjuangkannya? Kalau itu jawabannya pasti Mbak Nailisa lebih paham ya. Silakan Mbak Nai. Jangan grogi Mbak Nai. Wah, sudah saya tunggu-tunggu, nggak nongol-nongol aja nih Mbak Nai. Jadi kalau ada yang salah bisa direvisi ini ya. Tidak ada yang salah dan benar di sini Mbak. Kalau dari ini, jadi keterkaitan yang sangat erat. Karena kita tahu ini ya teman. Indonesia kan itu negara heterogen, di mana karena bukanlah suatu ideologi yang bersifat universal kehidupan bangsa di Indonesia. Nah, jawabannya itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai kesatuan sistem nilai tolak cerminan jati diri bangsa. Nah, bagaimana sih dan pendidikan? Nah, kita tahu ya di periode ini pendidikan karakter itu sangat digaungkan, bukan hanya bukan hanya di teman-teman. Kita tahu sebelumnya pemerintahan SBY pendidikan karakter pun sudah karena kita tahu mudahnya disintegrasi bangsa ini sekarang sangat cepat sekali. Nah, karena itu diperlukanlah pendidikan. Nah, salah satu
pendidikan yang digaungkan itu adalah pendidikan karakter. Nah, pendidikan dalam lingkup dilaksanakan di dalam pendidikan kewarganegaraan. Karena salah satu tujuan dari adanya pendidikan kewarganegaraan itu warga negara yang baik atau good citizenship. Nah, adanya kombinasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila, terutama dalam jenjang perguruan tinggi, akan diharapkan itu dapat menjadi bekal investasi bagi mahasiswa karena menurut saya pendidikan yang baik itu ialah pendidikan yang terdiri dari sehingga dapat berorientasi pada rasa kesatuan yang tertanam bangsa Indonesia. Terus nih teman-teman, saya dulu tuh pernah kayak sama pendidikan gitu. Ada orang yang pernah di mana sekali lagi pendidikan itu bukan nilai yang dicapai, tapi pembiasaan yang dilakukan dengan ikhlas dan senang hati. Jadi sangat penting sekali nih teman-teman dengan pendidikan dengan Pancasila. Jika Pancasila nih ya sebagai fondasi utama dalam pasti bakal niscaya di permasalahan-permasalahan Indonesia itu pasti sedikit demi kan dengan adanya yang memiliki jiwa Pancasila seperti itu. Benar. Saya setuju sekali dengan jawabannya Mbak Nailisa, Mbak Zulfa, karena statement bahwa pendidikan itu tidak melulu tentang angka atau ranking. Itu benar. Dan kita lihat di masyarakat sekitar kita bahwa orang tua itu kayak menuntut anaknya itu harus bisa akademik, alias anaknya itu harus bisa masuk ranking kalau dia dianggap pintar. Jadi hal ini itu kayak mendoktrin anak itu nggak bisa keterampilan atau pengetahuan lain di luar mata pelajaran yang diajarkan di sekolah gitu. Jadi seakan-akan anak itu harus menuruti apapun kemauan dari kedua orang tuanya ataupun dari anaknya dan yang lainnya. Jadi dengan adanya hal-hal yang semacam ini yang sudah kita lihat dan sudah kita survei di kehidupan masyarakat, setidaknya ada program-program yang bisa mengubah statement ini kayak gitu. Iya, betul sekali. Saya setuju dengan kalian semua karena di sini pendidikan itu tidak hanya akademiknya saja yang penting, tapi juga non akademiknya juga penting juga. Kayak kita harus menguasai hard skill, soft skill gitu. Nah, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini, semoga kita generasi muda itu bisa melanjutkan tonggak perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dengan tetap menerapkan 5 sila dalam Pancasila sebagai pengembangan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara tentang pendidikan Pancasila, maka tidak jauh dari kebijakan Bapak Menteri Pendidikan yang sangat viral ini nih, Bapak Nadiem Makarim, yang meluncurkan program kampus mengajar khususnya bagi para mahasiswa dan pendidik yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, sekarang saya mau tanya lagi nih, ngobrol-ngobrol sekilas tentang kampus mengajar bersama kalian semua ini. Nah, menurut Mbak, bagaimana sih tentang kegiatan ini bagi pendobrak pendidikan di negeri ini? Wah, sebenarnya saya pingin ngejawab nih ya, tapi kan sayangnya dulu saya nggak ikut kampus mengajar satu. Lihat dari sepintasnya saja, mungkin kalau implementasi nanti bisa ke ya. Kalau menurut saya ini ya,
kebijakan Pak Nadiem ini dalam meluncurkan yang sekarang banyak kampus mengajar saja ya teman-teman, ada kampus merdeka. Nah, sebagai pendobrak pendidikan di negeri ini. Nah, teman, Bapak Nadiem ini terkait dengan merdeka belajar bagi semua kalangan beda anak kuliah ini sangat bagus sekali ya. Terlebih lagi ini memang masih inovasi sekali. Menteri sebenarnya pun belum ada dan baru terrealisasi. Nah, ini cukup bisa menjadi modal yang baik buat di pendidikan Indonesia, karena kita tahu ini mahasiswa atau calon guru itu real kenyataan yang terjadi di sekolah. Tidak kadang kita belajar sudah difasilitasi dengan yang baik, tapi kadang di pelosok atau di daerah kata baik, bahkan mungkin yang harusnya 3 SD atau mau SD itu udah bisa membaca, tapi di Indonesia itu belum bisa membaca. Nah, dengan adanya menurut saya bisa membuka pikiran bahwa sesungguhnya tuh keadaan di lapangan itu tidak seindah ekspektasi kita ya. Tapi yang perlu menjadi urgensi dari adanya kampus itu semua orang itu guru dan semua tempat itu, jadi tidak ada nih guru itu siswa itu tidak bisa, kan banyak guru yang bisa mendapatkan ilmu dari siswanya, dan bukan hanya ruang kelas, kita di rumah kalau kita yang baik pasti itu bisa dijadikan jadi tidak ada tidak seperti celah berpendidikan itu pasti pintar, kalau orang yang tidak berpendidikan itu tidak pasti pintar. Tidak, menurut saya tuh semua orang tuh guru dan semua tempat itu adalah, jadi sangat diapresiasi sekali. Dengan kampus merdeka ini bisa mendorong lebih lagi di Indonesia yang tentunya yang seperti yang saya katakan tadi nih, Pancasila ialah fondasi dari pendidikan. Oh, iya. Gitu ya, saya menambah. Oh, baik. Silahkan. Wah, semakin seru nih. Sangat antusias ya. Ya, apalagi teman-teman, bagi pendengar setia kami, Mbak PJ ini salah satu alumni kampus mengajar angkatan 1 loh. Iya enggak? Oh iya. Ya, sedikit menambahkan, keren sekali ya tadi Mbak Nay. Mau kampus mengajar 2 ya Mbak Nay? Oke. Oh ya. Kampus mengajar ini kalau mengulik itu pasti sangat panjang ya. Kemarin sudah dilaksanakan 2 kali, yaitu kampus mengajar perintis dan kampus mengajar 1. Kampus mengajar ini kan memiliki tujuan, yaitu mahasiswa belajar 3 semester di luar program studi. Kenapa sih? Karena untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill. Jadi berhubung kampus mengajar itu dibuka untuk semua jurusan, tidak ada batasan. Jadi kita bisa berinteraksi jurusan lain, kampus lain, ataupun para guru yang di tempat tugaskan di sana ya. Jadi itu benar-benar seru banget kita bisa
mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan skill mengajar itu bagaimana, walaupun tugas utama kita adalah mendampingin, harus garis bawah ya, mendampingin guru kelas, bukan mengajar, tetapi kita bisa gimana sih kebutuhan belajar mereka yang sangat harus diterapkan di era sekarang ini. Jadi pembelajaran itu tidak disesuaikan pada setiap anak, ataupun pembelajaran itu harus disesuaikan pada jenjang ekonomi dan yang lainnya. Tetapi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Jadi semisal guru kelas itu, mohon maaf, sudah senior, tetapi tetap menerapkan pembelajaran yang dulu-dulu, itu dirasa kurang efektif buat anak zaman sekarang ya, atau biasa kita kenal dengan anak zaman now ya. Oke, jadi Ya, anak sekarang itu lebih memanfaatkan teknologi dan mengesahkan seperti tulis-menulis, yang kayak gitulah. Jadi kita sebagai guru juga harus mewanti-wanti apabila kita ditugaskan ataupun nanti menjadi pendidik, itu harus bisa menerapkan sesuai dengan perkembangan zaman kayak gitu. Itu aja, Mbak. Baik, saya lanjut lagi nih. Nah, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya, semangat belajar, berinovasi, dan berkreasi kita itu jangan sampai menurun. Apalagi dengan adanya program kampus mengajar, bisa menjadi opportunity bagi mahasiswa dengan benefitnya yang pasti sangat banyak. Benar sekali. Ya, oke, saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya, karena saya ini sangat kepo sekali. Apakah dengan diadakannya MBKM dapat meningkatkan generasi muda menerapkan sila-sila Pancasila? Wah, pertanyaannya berat sekali ya, Mbak Zulfa. Oke. Jika melihat tentang bentuk kegiatan di kampus mengajar yang mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15, pasal 15 ayat 1, dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi yang meliputi kegiatannya. Hal lain ada sekitar 8 kegiatan, dan 8 kegiatan ini selalu menerapkan sila-sila Pancasila tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Salah satunya, yang pertama, untuk pertukaran pelajar. Untuk pertukaran pelajar ini masih digaungkan kemarin mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisin orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pertukaran pelajar ini dipilih berdasarkan kampus-kampus yang mempunyai kredibilitas. Artinya, semisal mahasiswa kampus A ditempatkan di kampus B, dan dia itu harus belajar kurang lebih selama berapa bulan gitu. Pokoknya di situ menimba ilmu segala macam apapun itu. Jadi harus menerapkan sila-sila Pancasila ya. Yang kedua itu adalah magang atau praktek kerja. Lah, magang ini disesuaikan dengan jurusannya. Tidak bisa kita melenceng dari apapun itu. Yang ketiga itu asisten mengajar di satuan guru atau satuan pendidikan. Lah, jika dikaitkan dengan sila-sila Pancasila ini, maka
asisten mengajar di satuan pendidikan itu memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Gitu ya. Artinya, dengan program ini, mahasiswa itu dibebaskan untuk berekspresi sesuai dengan program studinya. Selanjutnya itu adalah penelitian riset. Penelitian riset ini mahasiswa dapat membangun atau membuat ataupun bisa berpikir kritis yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dan yang kelima itu proyek kemanusiaan. Mengacu pada sila-sila Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kali ini pada proyek kemanusiaan ini sangat berpengaruh penting. Karena apa? Karena pada proyek kemanusiaan ini bekerja sama dengan lembaga internasional yaitu UNESCO, UNICEF, WHO, dan yang lainnya. Apa sih tentang proyek kemanusiaan ini? Kenapa bisa berpengaruh penting buat kita? Karena kita dapat melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project ya pembangunan di Indonesia. Gitu. Dan yang keenam itu kegiatan tentang wirausaha. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah sebagai petani dan wirausaha. Jadi berdasarkan Global Entrepreneurship Index atau GEA pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahaan dari berbagai bidang pekerjaan atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Jadi dengan adanya kegiatan wirausaha ini dapat meningkatkan daya saing mereka agar bisa menjadi wirausahaan yang berkualitas. Yang 7 itu proyek independen. Proyek independen itu kok kepleset. Proyek independen ini dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa, gitu ya. Dan yang terakhir ini yang paling seru itu adalah kegiatan membangun desa atau KKN tematik. Lah KKNT merupakan suatu bentuk kegiatan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada siswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus. Gitu. Biasanya KKNT ini tidak asing ya di telinga mahasiswa karena setiap mahasiswa di semester akhir pasti melaksanakan KKNT ini. Gitu. Jadi gimana sih tanggapan tentang kampus mengajar atau MBKM ini dalam menerapkan sila-sila Pancasila kayak gitu. Jadi semua kegiatan yang sudah dipaparkan tadi, bidang kegiatannya itu sangat berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Walaupun kita tak dari, tetapi nilai-nilainya itu harus diterapkan kepada kita semua gitu. Wah, baik. Bagus sekali nih Mbak Pici. Aplaus dulu buat Mbak Pici. Wow. Oh, keren. Kok haus ya, Mbak? Wah, jadi bentuk kegiatan di kampus mengajar ini sangat banyak ya. Tadi ada 8, yaitu ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan yang terakhir tadi membangun desa KKN tematik. Nah, dari 8 ini tuh yang seperti yang dikatakan Mbak Pici tadi, saling berhubungan kaitannya itu dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi tanpa kita sadari, ke-8 ini tuh ya pasti adanya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam kegiatan tersebut. Nah, karena
banyaknya kegiatan di program kampus mengajar ini, pastinya ada dong hambatan-hambatan di setiap kegiatan itu. Nah, hambatannya itu apa saja sih? Oh, banyak sekali ya hambatannya. Di samping kita senang pasti ada kedukaannya. Ya. Setelah kemarin kampus mengajar 1, saya mewawancarai berbagai pihak yang tanda kutip kayak bukan kurang suka, kontra tentang kegiatan ini. Karena apa? Sebagian besar kampus mengajar merupakan program Besutan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP. Program itu melibatkan mahasiswa untuk diminta mahasiswa di SD ya, untuk KM1 ya di SD ya, di daerah 3T ya. 3T itu apa ya? Apa yuk? Mbak 3T? Terpencil, terdalam, dan terluar ya. Oh, jadi itu. Ya, kegiatan itu selama 3 bulan. Kontranya itu apa sih? Ya, kontranya adalah 3T-nya itu sendiri. Karena dari 15.000 mahasiswa yang diturunkan di lapangannya itu ada sebagian kecil yang ditempatkan di sekolah yang sudah berakreditasi B. Begitu. Khususnya adalah penempatan di daerah-daerah yang lumayan terjangkau di rumahnya gitu ya. Karena kita kan penempatannya itu masih di domisili karena masih ada pandemi dan yang lainnya kayak gitu. Dan kendalanya itu di data Kemdikbud, akreditasi itu yang kita penempatan itu adalah C seharusnya. Tetapi pada saat terjun ke lapangan ternyata akreditasi sekolahnya itu sudah B. Bahkan kita yang di penempatan yang di situ itu kayak berdebat kayak gitu loh. Ini akreditasi yang kita tempat itu C gitu. Tetapi ternyata itu adalah B. Dan kendalanya itu bahwa sekolahnya itu belum kayak mengupload akreditasi terbaru gitu loh. Jadi datanya itu masih data yang lama, akreditasi C. Nah, dengan hal ini itu kita sebagai peserta kampus mengajar itu harus bisa memberikan pola pikir atau arahan bahwa kampus mengajar itu bukan melulu tentang menyusahkan ataupun mencari keuntungan dan yang lainnya, tetapi meluruskan pola pikir seseorang yang harus bisa melihat dari sudut pandang pemerintah, sudut pandang kita, sudut pandang orang ketiga, dan yang lainnya. Kayak gitu ya. Terus kontra yang kedua adalah karena sebagian besar kampus mengajar 1 itu diadakan pada saat pandemi, yaitu pembelajaran dilakukan luring maupun daring, gitu ya. Okay. Jadi ini kendala bahwa peserta didik yang ditempatkan di desa-desa terpencil khususnya itu tidak mempunyai handphone ataupun alat elektronik yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran luring. Jadi kita dan guru kelas itu bingung buat mencari solusinya itu bagaimana. Tetapi ini adalah konsekuensi kita karena itu tujuan utama kita buat penempatan di KM1 ini. Begitu ya. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tidak pernah kita duga tetapi muncul di lapangan ataupun di luar
di luar telinga kita ataupun yang lainnya, tetapi dengan adanya kendala-kendala ini kita mampu bisa berpikir kritis, kita dapat mempererat atau memperdalam apa sih manfaat dari KM ini dan apa sih kaitannya dengan pendidikan dan Pancasila kayak gitu. Jadi kendala-kendala itu sudah biasa. Pasti nanti KM 2 itu sudah melihat kendala-kendala dari KM 1. Insya Allah lebih baik lagi. Begitu Mbak. Mbak Sulfa ini kemana ya? Iya, ternyata kita sudah lama mengobrol hampir setengah jam. Oh, sudah lebih ternyata. Udah lebih. Iya, ternyata sudah lebih. Nah, Mbak Nay mau nambahin terkait hambatan program kampus mengajar? Atau kita cukupkan saja? Atau bagaimana ini enaknya? Karena kan udah ada narasumbernya yang udah pernah terjadi, jadi informasinya kan valid semua. Baik. Mbak Nay nanti semangat sekali ya Mbak Nay, semangat ya. Semangat dong pastinya. Kan ditemani seseorang, harus semangat. Nah, bagaimana nih ngobrolnya? Seru apa? Kurang seru apa? Mau ditambahin apa? Cukupkan saja. Seru sekali ya. Sampai 30 menit ini nggak kerasa. Oke. Rasanya cukup aja ya Mbak. Nanti part 2 lah. Oke, bisa. Boleh ya, boleh. Biar lebih seru ya. Baik, dari pembahasan Pancasila dan pendidikan yang kita obrolin pada hari ini, saya ambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan simbol dalam jati diri masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Itulah mengapa pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila hal yang esensial dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Tentu supaya generasi penerus bangsa tetap memegang teguh Pancasila. Nah, dengan pendidikan dilihat dari program kampus mengajar yang sudah dipaparkan Mbak PJ tadi sangat banyak, yaitu dengan banyaknya bentuk kegiatan, seperti salah satunya adalah kampus mengajar, di mana kampus mengajar ini terdiri dari tadi 3T, dan kita mengajarnya itu selama 3 bulan, dan pasti benefitnya, manfaatnya itu sangat banyak sekali. Apalagi dengan adanya kampus mengajar, di sini ada kaitannya dengan Pancasila. Bukan ada lagi, tapi emang banyak kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, semoga obrolan kali ini bermanfaat bagi pendengar setia kami. Kalau kurang dengan pembahasan yang kita bicarakan pada hari ini, nanti kita lanjut part 2. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Upload buat kalian semua. Kita tunggu part 2-nya ya, Mbak. Oke, kita atur jadwal.